Ganjar sendiri pernah mengatakan bahwa yang paling penting cawapres untuk beliau adalah orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia. Tapi kalau diterjemahkan dengan sangat detail, ini masuk di berbagai orang dan menurut saya kiranya partai-partai termasuk PDIP dan koalisinya harus memberikan peran yang kuat kepada Ganjar Pranowo untuk menentukan siapa calon wakil presiden bagi dirinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini muncul beberapa nama yang akan disodorkan menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, termasuk dari P3. Dengan masuknya Sandiaga Uno menjadi ketua pemenangan pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan, tiba-tiba elit P3 menyodorkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sebelumnya sudah banyak beredar, mulai imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, juga ada Mahfud MD, ada beberapa tokoh yang lain termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir dicalonkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan opini tentang hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan masukan terkait dengan siapa calon wakil presiden yang paling tepat menurut saya untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Meskipun saya tahu bahwa ini adalah domain dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai koalisinya, tapi sebagai rakyat dan pendukung Ganjar Pranowo, saya memberikan masukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan para elit-elit partai koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Sahabat Indonesia, sebetulnya menurut saya sederhana sekali siapa calon wakil presiden yang paling ideal untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kalau menurut saya harus dicarikan tokoh yang bisa memberikan added value buat Ganjar Pranowo. Added value dalam hal ini bukan sekedar ketokohannya yang besar, tapi yang bersangkutan harus dipastikan membawa gerbong suara yang cukup signifikan untuk menambah dukungan kepada Ganjar Pranowo. Kalau sekedar elit partai, kalau sekedar tokoh yang terkenal di media tapi tidak mempunyai basis massa yang real, menurut saya jangan dipilih. Karena ini pertarungan Ganjar yang paling krusial karena masuk pada periode pertama. Saya pernah mencontohkan pada saat tahun 2014 Presiden Jokowi minta Yusuf Kala mendampingi beliau untuk kontestasi Pilpres tahun 2014. Mengapa Yusuf Kala? Karena beliau dianggap tokoh yang mampu menarik gerbong suara dari Indonesia Timur. Dan terbukti Yusuf Kala bisa memenangkan kontestasi Pilpres bersama Presiden Jokowi tahun 2014. Tahun 2019 berbeda lagi. Karena Presiden Jokowi adalah incumbent atau petahana, Presiden Jokowi sudah mempunyai kekuatan massa yang sangat signifikan di Indonesia bagian timur. Makanya beliau memilih Ma'ruf Amin dengan segala pertimbangan politik dan sebagainya. Dan ternyata beliau masih memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2019. Meskipun Ma'ruf Amin sendiri di Banten, daerah asal beliau, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin tetap kalah. Tapi kekuatan terbesar adalah kekuatan dari Presiden Jokowi itu sendiri. Artinya dipasangkan dengan siapapun waktu itu, Presiden Jokowi dipastikan akan menang. Nah,
Kalau kita tarik dengan kontestasi Pilpres tahun 2024 berbeda. Harus ditarik pertimbangan tahun 2024 sama dengan tahun 2014, di mana Pak Jokowi memerlukan orang yang bisa menarik gerbong suara. Dan menurut saya Ganjar Pranowo pun memerlukan tokoh itu, yaitu tokoh yang mempunyai basis massa yang kuat, bukan sekedar elit partai, bukan sekedar tokoh yang terkenal, tapi benar-benar mempunyai ketokohan yang bisa menarik suara untuk meningkatkan elektoral pasangan Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden yang dipilihnya. Sahabat Indonesia, di samping itu saya juga menginginkan sebetulnya sebagai rakyat, sebagai pendukung Ganjar Pranowo, agar kontribusi Ganjar Pranowo dalam menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi dirinya, kontribusinya diperbesar. Harus ada suara yang mendengarkan Ganjar Pranowo siapa cawapres untuk mendampingi dirinya. Jangan sekedar dominasi partai yang berkuasa. Itu menurut saya, supaya menjaga keharmonisan pasangan Ganjar Pranowo dengan calon wakil presidennya. Pak Ganjar sendiri pernah mengatakan bahwa yang paling penting cawapres untuk beliau adalah orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia. Tapi kalau diterjemahkan dengan sangat detail, ini masuk di berbagai orang, dan menurut saya kiranya partai-partai termasuk PDIP dan koalisinya harus memberikan peran yang kuat kepada Ganjar Pranowo untuk menentukan siapa calon wakil presiden bagi dirinya. Sahabat Indonesia, terkait dengan itu, saya tetap mengusulkan tokoh nasional dari Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat ini adalah lumbung elektoral paling tinggi, paling besar, terbesar untuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Kalau PDIP dan partai koalisinya serta Pak Ganjar Pranowo, mungkin juga dengan masukan dari Presiden Jokowi, mempertimbangkan tokoh nasional dari Jawa Barat yang mempunyai basis massa di Jawa Barat, menurut saya layak dipertimbangkan. Kenapa? Kalau Jawa Barat dan Banten nantinya itu menyumbangkan suara lebih banyak dibandingkan di era Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo, saya kira ini menjadi faktor yang kuat untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Tokoh-tokoh Jawa Barat banyak. Saya sebagai contoh pernah menyebut beberapa orang. Salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, sekarang anggota Komisi 1 DPR RI. Beliau mempunyai rekam jejak yang panjang, wawasan tentang kebangsaannya sangat luar biasa, wawasan tentang strategi untuk melindungi NKRI sangat kuat karena beliau adalah militer yang sangat senior, mempunyai rekam jejak yang panjang, dan beliau juga beberapa kali 3 periode menjadi anggota DPR sehingga mempunyai basis massa yang kuat. Mungkin calon lain yang bisa dipertimbangkan adalah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, sekarang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kalau menurut saya layak dipertimbangkan. Ketokohan seorang Dudung itu sangat dikenal. Tahun 2020 akhir, beliau adalah tokoh yang sangat populer. Pada waktu itu beliau menjadi Pangdam Jaya. Beliau berani melawan kelompok-kelompok intoleran, kelompok Petamburan dengan menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab yang mengganggu dan mengotori ruang publik di Jakarta. Beliau juga mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi dari Jawa Barat maupun Banten. Dua orang ini menurut saya perlu dipertimbangkan dengan serius daripada kita mengambil tokoh-tokoh elit gitu ya, yang tidak mempunyai dukungan basis suara yang kuat di grassroots. Intinya, sekali lagi saya katakan bahwa calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo adalah orang yang mempunyai ketokohan besar sekaligus mempunyai basis massa yang real di tingkat bawah dan bisa menambah
dukungan suara untuk Ganjar Pranowo. Itu saja ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, ini usulan saya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan koalisinya agar tidak salah menentukan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Baik sahabat Indonesia, selamat bermalam minggu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy SKP.